Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, maka dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat, Bapak dan Ibu-ibu, jamaah Majelis Ta'lim Denurs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari menelaah ayat-ayat dalam surat An-Nur. Dan kita sekarang sampai pada ayat ke-39 ya. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana orang-orang beriman yang mereka beramal saleh dan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya dalam dada mereka. Mereka penuh dengan keimanan, mereka mendapatkan ganjaran yang besar pada hari kiamat kelak. Setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang saleh, orang-orang beriman dan amal saleh mereka serta ganjaran mereka di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala setelah itu menyebutkan tentang orang-orang kafir. Bagaimana nasib mereka dan bagaimana kesudahan mereka di akhirat kelak. Dan ini di antara metode Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an Allah sebutkan dengan mathani. Mathani yaitu Allah Subhanahu wa taala di antara metode Al-Qur'an kalau menyebut surga, Allah sebut neraka. Kalau Allah sebut tentang orang-orang beriman, Allah sebut tentang orang-orang kafir ya. Demikian ya. Ada targhib, ada tarhib. Sehingga masuk dalam diri seseorang, jiwa seseorang ada ar-raja, harapan, dan ada al-khauf. Ketika seorang membaca ayat-ayat tentang surga, tentang orang beriman, maka timbul roja, pengharapan dalam dirinya dengan harapan yang kuat. Kemudian ketika dia membaca ayat-ayat tentang orang-orang kafir, bagaimana nasib mereka di akhirat, bagaimana azab neraka jahanam, maka timbul rasa khauf, rasa takut dalam diri mereka. Dan hendaknya demikian seorang mukmin senantiasa dalam dirinya ada roja dan khauf. Dia tidak boleh selalu berharap sehingga akhirnya dia menggampangkan terlalu pede masuk surga, dan dia juga tidak terlalu khauf ya sehingga ketakutan luar biasa seakan-akan putus asa. Tapi seorang mukmin demikian antara roja dan khauf, dan ini datang dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Seperti orang yang apakah sama seperti orang yang di malam hari dia salat malam, kemudian yahdharul akhirah, dia khawatir dengan hari akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan dia berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ketika salat malam bergabung dalam dirinya antara berharap dan takut. Berharap rahmat Allah dan takut dengan azab Allah. Demikianlah seorang mukmin. Demikian juga Allah menyebutkan para anbiya di mana sifat mereka wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka beribadah kepada kami, berdoa kepada kami raghaban wa rahaban, yaitu berharap dan khawatir. Berharap dan khawatir. Maka seorang mukmin selalu di antara dua hal ini. Ada dalam hatinya roja, yaitu berharap rahmat Allah, luasnya ampunan Allah, luasnya kasih sayang Allah. Tetapi dia juga khauf, ada rasa takut azab Allah, bagaimana Allah mengazab orang yang bermaksiat, bagaimana Allah mencabut kenikmatan dari orang yang bermaksiat. Makanya metode Al-Qur'an disebut dengan mathani, yaitu kalau menyebut tentang surga biasanya Allah lanjutkan dengan neraka. Allah sebutkan tentang orang-orang beriman, Allah sebutkan tentang orang-orang kafir. Seperti dalam surat An-Nur kali ini, pada ayat-ayat sebelumnya, ayat 38 dan yang ke bawah sebelumnya, Allah bercerita tentang orang-orang beriman. Di mana orang beriman, Allah berikan cahaya pada dada mereka karena mereka menundukkan pandangan ya. Kemudian mereka pergi ke masjid beribadah, bahwasanya transaksi mereka, perdagangan mereka tidak membuat mereka lalai dari mengingat akhirat.
dan akhirnya mereka mendapatkan ganjaran yang besar. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah menambah karunia Allah kepadanya. Allah yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Setelah itu ayat 39 Allah menyebutkan sebaliknya tentang orang-orang kafir. Nah, di sini kita ada ayat 39 dan ada ayat 40 ya. Jadi pada ayat 39 40 ada dua perumpamaan. Tentang orang kafir. Tentang orang-orang kafir. Perumpamaan pertama yaitu pada surat An-Nur ayat ke-39. Perumpamaan yang kedua pada Quran surat An-Nur surat 24 ayat ke-40 ya. Pada ayat 39 Allah memperumpamakan tentang sebagaimana pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang orang kafir yang pede ya, dia merasa punya ilmu. Tentang orang-orang kafir yang merasa dapat petunjuk, merasa di atas petunjuk, dan merasa bahwa amalnya akan bermanfaat baginya di akhirat, bahwa amalnya bermanfaat baginya di akhirat. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini perumpamaan seperti orang-orang orang-orang yang menyeru kepada kekufuran. Dia menyangka bahwasanya dia di atas kebenaran. Ternyata hakikatnya tidak. Namun hakikatnya kebalik. Terbalik. Kita bacakan ayatnya, ayat 39. Allah berfirman, perhatikan. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir amalan mereka itu kasarab. Sarab itu adalah fata morgana. Biqi'atin, qi'ah jamak dari qa', dan qi'ah itu adalah dataran yang datar yang tidak ada tumbuhan di situ, tidak ada pohon-pohon di situ, datar gersang. Namanya qi'ah ya. Yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a. Orang yang haus menyangka fata morgana tersebut adalah air. Hatta idza ja'ahu, hingga dia pun segera menuju ke tempat fata morgana tersebut. Ketika tiba di situ lam yajiduhu syai'a, ternyata dia tidak mendapati apa-apa. Wa wajadallaha 'indahu, bahkan dia mendapati Allah di sisinya, di sisi amalnya tersebut. Wa wafahu hisabah, lalu Allah memenuhi hisabnya, ya, yaitu Allah membalas perbuatannya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah sangat cepat hisabnya. Jadi ini perumpamaan. Allah gambarkan perumpamaan yang indah. Seperti seorang di dalam kondisi sangat haus, dia dhama'an, dalam kondisi sangat haus. Kemudian dia mencari air. Ternyata dari kejauhan di tengah padang pasir, ada dataran yang datar, tidak ada tumbuhan, tidak ada pepohonan, tidak ada apapun, dan dia sangat kehausan. Tiba-tiba dari kejauhan dilihat ada air dari kejauhan, maka dia pun berjalan menuju tempat tersebut, berjalan dengan jauh, berusaha, dia lihat air dari kejauhan. Ternyata air yang dia lihat tersebut bukanlah air sesungguhnya, tapi dia hanya sarab. Sarab itu bahasa kita fata morgana. Kita terkadang lihat kalau kita misalnya di tengah lagi panas-panasnya, kita lihat di atas aspal, kemudian terkadang seperti ada air yang bergejolak. Ternyata itu adalah fata morgana. Maka dia pun segera ke sana dengan berletih-letih sampai tiba di tujuan. Ternyata dia tidak mendapati air apapun sama sekali. Bahkan yang didapati adalah Allah Subhanahu wa taala di situ, dan Allah pun memenuhi balasannya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah adalah zat yang paling cepat hisabnya. Perhatikan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan ini seperti perumpamaan orang kafir. Orang kafir di dunia ini banyak di antara mereka merasa mereka di atas kebenaran, ya. Ya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Kata Allah, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalannya? Ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang di dunia mereka sesat perbuatan mereka, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka menyangka mereka telah melakukan yang terbaik. Mereka sesat tapi mereka menyangka mereka di atas hidayah. Mereka menyangka bahwasanya mereka akan mendapat ganjaran di akhirat kelak. Ini orang-orang kafir ya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yahsabuna annahum muhtadun." Dan mereka menyangka mereka dapat hidayah padahal tidak. Seperti orang-orang musyrikin Arab dahulu, ya, mereka menyembah para berhala karena mereka menyangka berhala-berhala tersebut akan beri syafaat bagi mereka pada hari kiamat kelak atau syafaat ketika di dunia atau di akhirat kelak. Makanya ketika ditegur, kenapa kalian menyembah berhala-berhala tersebut? Kata mereka, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka sembahan-sembahan kami ini adalah pemberi syafaat-syafaat bagi kami di sisi Allah. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah orang-orang kafir, banyak di antara mereka yang bersedekah, beramal saleh. Mereka menyangka mereka akan mendapatkan ganjaran mereka pada hari kiamat kelak. Namun ternyata mereka tidak dapat sama sekali. Ketika di hari kiamat dalam kondisi genting, dalam kondisi mereka kepayahan, dalam kondisi kesulitan, mereka berharap mendapatkan balasan tersebut. Tapi apakah mereka mendapatkan balasan tersebut? Jawabannya tidak sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura." Maka kami hadirkan ya, kepada mereka ya pahala-pahala perbuatan mereka, faja'alnahu haba'an mantsura. Kami datang kepada amal perbuatan mereka, ya mereka mungkin di antara mereka sedekah, di antara mereka ada yang kemanusiaan, di antara mereka ada yang banyak mereka melakukan mereka berdoa kepada selain Allah, mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka menyangka itu semua bermanfaat bagi mereka. Allah hadirkan, tiba-tiba Allah hancurkan seluruhnya. Faja'alnahu haba'an mantsura, seperti debu yang berterbangan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id, dalam surat Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang-orang kafir, amal mereka itu perumpamaan seperti apa? Seperti debu. Debu sesuatu yang sangat ringan. Orang kalau habis bakar-bakar ada debu. Romat, debu. Lebih ringan daripada pasir. Debu kita tiup langsung berterbangan. Seperti debu yang berada di angin yang sangat kencang. Ditiup oleh angin yang sangat kencang. Kita enggak usah angin yang kencang, kita tiup debu saja gini sudah hilang. Apalagi angin tersebut sangat kencang. Ya, fi yaumin 'asif. Ditiup oleh angin di hari yang di mana angin tersebut sangat kencang. Kata Allah, la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak mampu mendapatkan apapun dari yang pernah mereka lakukan di dunia. Inilah kesudahan orang-orang kafir. Mereka menyangka apa yang mereka lakukan bermanfaat, namun sama sekali tidak. Sampai Allah sebutkan di antara mereka orang kafir ada yang berinfak. Berinfak, mereka menyangka infak mereka akan mengantarkan mereka kepada surga, justru mengantarkan mereka kepada neraka. Ya. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasrah thumma yughlabun wal ladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sungguhnya orang-orang kafir ada yang berinfak untuk menghalangi orang jalan dari tauhid. Ya, mereka mengajak orang kepada kesyirikan. Mereka mengajak orang untuk menyembah nabi. Mereka mengajak orang untuk menyembah berhala. Ya, mereka melarang orang untuk beribadah kepada Allah. Mereka fobia dengan mereka anti-Islam, mereka anti-tauhid, dan mereka mengeluarkan biaya untuk itu semua. Mereka menyangka itu semua akan bermanfaat bagi mereka di akhirat. Justru apa yang mereka lakukan tersebut akan mengantarkan mereka pada neraka jahanam. Makanya Allah menggambarkan pada mereka ini, perumpamaan pertama yang pada ayat 39 ini, seperti orang-orang kafir yang menyangka mereka di atas kebenaran. Sebenarnya Allah mengatakan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi merasa mereka di atas kebenaran. Ya, mereka memperjuangkan, mereka merasa di atas kebenaran. Ya. Jadi mereka merasa di atas kebenaran dan mereka membutuhkan ganjaran dari apa yang mereka lakukan selama di dunia. Ternyata ketika di akhirat mereka tidak dapat apa-apa.
Seperti orang yang sedang kehausan. Bayangkan orang kehausan, kemudian dari kejauhan dia melihat ada air. Maka dia berjalan dengan susah payah menuju air tersebut. Ternyata yang didapati fata morgana, tidak ada apa-apa. Demikianlah kondisi orang kafir di akhirat kelak. Mereka menyangka mereka di atas kebenaran, mereka menyangka mereka dapat pahala. Ternyata apa yang mereka lakukan selama ini tidak ada apa-apanya. Fawajadallaha indahu fawafahu hisabah. Ya, lam yajiduhu syai'a, mereka tidak dapati apa yang mereka lakukan sebagai suatu sedekah mereka, perbuatan baik mereka semuanya sirna. Karena dibangun di atas kesyirikan. Karena mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fawajadallaha indahu, dan mereka mendapati Allah di sisinya. Ada yang mengatakan di sisi orang kafir tersebut, ada yang mengatakan di sisi amal soleh, di sisi amal yang mereka perbuatan tersebut. Fawafahu hisabah, maka Allah pun menghisapnya. Justru amal yang mereka lakukan tersebut justru mengantarkan mereka kepada neraka jahanam, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Bukan menolong mereka, ya, bukan menghilangkan rasa dahaga, tapi justru membuat mereka semakin dahaga, membuat mereka semakin sengsara, dibakar dalam neraka jahanam. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah cepat hisabnya. Apa yang dimaksud Allah sari'ul hisab? Ada yang mengatakan pendapat bahwasanya Allah cepat hisabnya, maksudnya Allah ketika menghisab makhluk-makhluknya pada hari kiamat tidak perlu satu persatu. Allah bisa menghisab mereka secara sekaligus. Sebagaimana di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada mereka sekaligus, Allah menjalankan banyak urusan di dunia sekaligus, maka demikian juga pada hari kiamat kelak, ya, Allah Subhanahu wa taala bisa menghisab mereka sekaligus. Bukan satu persatu, satu ngantri, kedua ngantri, enggak, Allah bisa menghisab mereka sekaligus, ya. Ya. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman, qasamtus salat nisfain. Aku membagi Al-Fatihah menjadi dua, jadi setengah-setengah, setengah untukku dan setengah untuk hambaku. Kemudian kata Allah, wa idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin. Jika hambaku berkata baca Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, maka aku berkata hamidani abdi, sungguhnya hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, maka aku berkata asna alayya abdi, sungguhnya Allah berkata sungguhnya hambaku telah memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin, jika hambaku berkata Allah adalah penguasa hari pembalasan, maka Allah berkata majjadani abdi, sungguhnya hambaku telah mengagungkan aku. Dan kita tahu dalam satu waktu bisa jadi banyak orang yang baca Al-Fatihah, tetapi Allah bisa menjawab seluruh perkataan mereka. Setiap mereka mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, betapa banyak orang dalam waktu yang sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam waktu yang sama banyak orang mengucapkan ar-rahmanir rahim. Dalam waktu yang sama banyak orang mengucapkan Maliki yaumiddin. Tapi Allah bisa menjawab mereka dalam satu waktu. Allah maha mudah melakukan itu semua. Sebagaimana Allah memberi rezeki mereka semua dalam satu waktu. Sebagaimana Allah mencabut banyak nyawa orang dalam satu waktu, demikian juga pada hari kiamat kala Allah menghisab mereka juga dalam satu waktu sekaligus. Makanya Allah disebutkan sari'ul hisab. Allah cepat hisabnya. Beda dengan manusia ya, kalau mau menghisap ngantri, tidak mampu dia menghisap sekaligus. Yang kedua, ketika Allah menghisap, beda dengan manusia. Kalau manusia ketika dia ingin mengaudit, dia harus mengumpulkan data, kemudian dia harus menghitung-hitung. Allah tidak perlu, karena semua data sudah ada pada Allah. Allah tinggal menampakkan. Beda dengan manusia, ketika dia mengaudit seseorang, dia mengumpulkan data, database-nya dia lihat, dia bandingkan. Jadi butuh waktu yang lama. Adapun Allah ketika menghisap tidak perlu, karena semua data sudah di hadapan Allah, sudah dalam ilmu Allah, tinggal Allah tampakkan. Makanya Allah sari'ul hisab. Atau pendapat yang berikutnya mengatakan sari'ul hisab, Allah cepat hisabnya, artinya hari kiamat itu cepat datang. Ya. Betapapun panjang dunia ini hanyalah sebentar. Ya, dunia ini hanya sebentar. Allah sering mengatakan tentang dunia, qalil, dunia itu hanyalah sebentar. Makanya disebut dengan dunia. Dunia itu disebut dunia karena dia hina, dani, dan dia dari dunu, yaitu dekat. Dekat. Ya. Dunia itu dekat. Tiba-tiba kita sudah masuk di alam akhirat. Makanya Rasulullah SAW menyamakan waktu dunia ini seperti orang yang sedang singgah di sebuah pohon. Kata Nabi SAW, mali walid dunya, innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha fatarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Sungguhnya perumpamanku dengan dunia seperti seorang yang mampir di bawah sebuah pohon, kemudian istirahat sebentar,
kemudian ditinggalkan pohon tersebut. Itulah kenapa disebut sari'ul hisab, Allah cepat hisabnya karena segera. Jadi sari'ul hisab itu hisab Allah segera, bagaimanapun kita lama hidup di dunia ini, kita pasti akan segera dihisab, cepat atau lambat. Ya, orang-orang kafir sebagaimana mereka di dunia ini dengan senang-senangnya, terkadang di antara mereka ada yang menzalimi, mereka bersifat congkak, sombong, ya, angkuh, akan ada hisabnya, cepat atau lambat. Dan cepat, dunia ini cuma sebentar. Silakan bersenang-senang, ya. Tamatta'u qalilan, silakan bersenang-senang. Setelah itu kalian akan segera dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan yang pertama yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 39. Taib, yang perumpamaan kedua kata Allah Subhanahu wa taala, au kadzulumatin fi bahri lujiyyin, ya. Au kadzulumatin fi bahri lujiyyin. Au kadzulumat, perumpamaan kedua itu seperti amalnya orang-orang kafir itu seperti zulumat, dalam kegelapan-kegelapan. Ya. Seperti kondisi gelap gulita di malam hari. Fi bahrin lujiyyin, di dalam sebuah lautan luji. Luji itu yang sangat dalam, yang tidak diketahui ujungnya saking dalamnya. Kan laut semakin dalam semakin gelap. Ya, lujiyyin. Yakshahu maujun min fawqihi maujun min fawqi sahab. Yang lautan tersebut sudah dalam kegelapan malam, kemudian dalam kegelapan lautan yang dalam, kemudian ada ombak yang di atasnya yang juga membuat semakin gelap. Maujum min fawqihi mauj, kemudian di atas ombak tersebut ada ombak yang lain lagi. Ya. Sahab. Di atasnya lagi min fawqi sahab ada awan. Kata Allah, zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Ini adalah kegelapan yang bertubi-tubi, yang bertumpuk satu di atas yang lainnya. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Jika dia mengeluarkan tangannya, dia hampir tidak bisa melihat tangannya saking gelap di sekitarnya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa yang Allah tidak berikan padanya cahaya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Perumpamaan yang kedua tentang orang kafir yang berada dalam kebingungan, kejahilan, tidak yakin dengan tidak kuat keyakinannya, hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar tidak logis, ikut-ikutan, akidah yang tidak logis. Allah gambarkan bagaimana mereka sedang dalam kegelapan. Seperti orang yang menyembah berhala. Apa berhala mereka yang pahat mereka sembah? Gimana? Enggak logis. Mau dilogis-logiskan enggak bisa. Seperti orang yang menyembah nabi. Nabi dianggap misalnya Tuhan punya anak. Enggak logis, susah. Bagaimana pikir Tuhan punya anak? Enggak logis. Tuhan beranak misalnya. Enggak logis. Bagaimana Tuhan dua, Tuhan tiga? Enggak logis. Mau dipaksa-paksa enggak logis ya. Enggak bisa. Ya, apalagi yang menyembah sapi, menyembah hewan, enggak logis ya. Seperti orang-orang yang menyembah mayat. Gimana mayat sudah mati kamu sembah? Enggak logis. Kegelapan di atas kegelapan. Tidak ada yang cahaya kecuali cahaya tauhid. Cahaya tauhid. Mereka berusaha melogis-logiskan, akhirnya banyak di antara mereka yang sekedar ikut-ikutan, taklid buta terhadap apa yang mereka lakukan, berusaha melogis-logiskan sesuatu yang tidak logis ya. Tapi siapa yang tidak diberi cahaya maka tidak akan dapat cahaya. Ya. Banyak hal yang tidak logis tapi dipercaya banyak orang. Tidak logis tapi begitu tertutup hati, tidak dapat hidayah maka ikut-ikutan. Baik. Di sini ada beberapa kegelapan dalam ayat ini, beberapa kegelapan yang Allah gambarkan. Pertama adalah gelapnya malam. Gelapnya malam, zulumat. Kemudian gelapnya lautan. Lautan yang dalam. Kemudian lautan tersebut ditutup ombak. Semakin menjadi gelap, lautan ombak. Kemudian ombak yang lain ditumpuk dengan ombak yang lain lagi. Ombak yang lain lagi.
Apakah ombak ini maksudnya ombak kemudian disusul dengan ombak berikutnya? Ya, seperti kita tahu di lautan, kalau kita di laut ada ombak datang, kemudian disusul dengan ombak datang, disusul dengan ombak di atasnya lagi. Atau dua ombak yang saling bertemu, saling menghantam. Intinya di atas lautan tersebut ada ombak. Kemudian di atas juga ada awan. Awan yang menutup bintang-bintang. Bagaimana kita bayangkan seorang di tengah lautan seperti ini? Dia di tengah lautan, kemudian dia di bawah lautan yang sangat dalam, di atasnya ada ombak, gelap malam, kemudian tidak ada lampu sama sekali, kemudian ada awan yang menutup sehingga tidak bisa melihat bintang-bintang. Terlebih lagi kata Asy-Syaukani rahimahullah, jika ombak tersebut mengeluarkan hujan, maka gundah gulana, kegelisahan, keputusasaan mengitari dirinya. Inilah gambaran kira-kira tentang orang kafir yang amal mereka seperti ini. Ya, seperti orang-orang yang Allah sifati dengan dhalin, orang-orang tersesat yang mereka hanya ikut-ikutan tanpa akidah yang jelas ya. Mereka hanya ikut-ikutan, hanya menyembah manusia, entah menyembah hewan, entah menyembah ya. Intinya mereka adalah orang-orang yang berada dalam kegelapan. Amal mereka tidak dibangun di atas dasar yang kuat, hanya di atas kegelapan yang bertubi-tubi, Sehingga sampai Allah gambarkan betapa gelapnya kondisi tersebut, kata Allah, idza akhraja yadahu, kalau dia keluarkan tangannya, dan tangan adalah tempat yang bagian tubuh yang dekat, dia ingin lihat tangannya. Dia sekarang berada di lautan yang sangat gelap, dia ingin lihat tangannya. Lam yakad yarahu, dia tidak bisa melihat tangannya tersebut, saking gelapnya. Setelah itu Allah mengatakan, wa man lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang Allah tidak jadikan baginya cahaya, tidak ada baginya cahaya. Ini peringatan bagi kita ya, bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat orang-orang terjerumus dalam kesyirikan bukanlah orang-orang bodoh. Di antara mereka ada orang-orang cerdas, di antara mereka mungkin ada pakar fisika, di antara mereka mungkin ahli kesehatan, di antara mereka, tapi mereka terjerumus dalam kesyirikan. Cahaya iman tidak Allah berikan kepadanya. Ya, sering saya sampaikan bahwasanya iman itu bukan hanya orang pintar pasti beriman, tidak. Betapa banyak orang pintar tapi tertutup hatinya sehingga tidak dapat hidayah. Orang cerdas tapi nyembah sapi. Orang cerdas tapi nyembah berhala. Ya, berhala dia yang pahat sendiri, kemudian dia yang sembah berhala tersebut ya. Orang cerdas tapi mengatakan Tuhan berbilang. Enggak logis. Makanya ketika kita masalah keimanan, jangan bersandar pada diri kita sendiri. Tidak, kita selalu serahkan kepada Allah. Lihatlah Nabi yang sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena kalau Allah tidak kasih kita, ya wahai pembolak-balik hati manusia, tetapkan hatiku di atas agamamu. Karena kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada hati kita, kita tidak bakalan bisa dapat hidayah. Allah berfirman, "Wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur." Siapa yang Allah tidak berikan baginya cahaya, maka tidak ada yang tidak ada cahaya baginya. Kalau Allah tidak kasih hidayah kepadanya, meskipun seluruh sebab hidayah berada di sekitarnya, dia tidak bisa bakalan dapat hidayah. Lihatlah contoh yang sederhana orang-orang Yahudi, orang-orang munafik yang mereka tinggal di kota Madinah. Tinggal bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang-orang Yahudi, sudah termaktub nama Nabi dalam Taurat. Sifat-sifatnya sudah mereka ketahui. Bahkan mereka sudah berkumpul di kota Madinah untuk menanti hijrahnya Nabi tersebut. Dan mereka tahu kapan munculnya Nabi tersebut. Dan mereka tahu ciri-ciri Nabi tersebut. Namun mereka tidak beriman. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang munafik. Bagaimana mereka bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan KTP mereka, kalau bahasa kita KTP-nya Islam. Mereka hadir dalam salat di masjid. Mereka mendengar wejangan-wejangan dan nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka melihat mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sering mereka ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok tidak dapat hidayah? Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang Allah tidak menjadikan bagi dia, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, tidak berikan cahaya baginya, maka tidak ada yang bisa beri cahaya baginya dan dia tidak akan punya cahaya. Taib, ini ayat 39, ayat 40.
Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang perumpamaan amalan orang-orang kafir. Kemudian kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Kita bersyukur pada Allah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup cuma sekali, ya. Namun Allah berikan kita nikmat tauhid, ya. Subhanallah. Sekian banyak miliaran orang menyembah berhala, miliaran orang menyembah manusia, menyembah nabi, mengatakan Tuhan berbilang. Ada juga orang, entah berapa orang yang ateis. Alhamdulillah. Kita mengatakan, ya Maha Suci Allah, dan segala puji bagi Allah, an ja'alana muslimin, menjadikan kita sebagai orang-orang Islam. An ja'alana muwahhidin, menjadikan kita orang bertauhid, yang tidak menyembah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Rabbul Alamin. Tapi kita lanjutkan ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun." Setelah ini Allah mulai menyebutkan tentang barahinut tauhid, bahwasanya Allah hanya Allah yang berhak disembah karena Dia yang menciptakan segala sesuatu, Dia yang menguasai alam semesta, Dia yang menciptakan berbagai macam makhluknya. Hanya Dia yang berhak disembah, ya. Para nabi tidak berhak disembah karena tidak menciptakan apa-apa. Apalagi hewan yang hina kemudian malah disembah, apalagi berhala-berhala yang dipahat oleh manusia. Yang berhak disembah hanyalah Allah. Maka Allah mulai menyebutkan di antaranya firman Allah, "Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard." Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah itu telah bertasbih kepadanya semua yang di langit dan di bumi. Wat tayru saffat. Demikian juga burung yang mengepakkan sayapnya juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Semuanya mengetahui salatnya dan bertasbihnya. Wallahu alimum bima yaf'alun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya semua di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun kita tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Dalam surat Al-Isra ayat 44 Allah mengatakan, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya langit yang 7 dan bumi dan apa yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan segala sesuatu bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbihnya mereka. Tasbih kepada Allah ada dua model. Tasbih yaitu mensucikan Allah. Ada dua model, ya. Allah menjelaskan. Pertama namanya tasbihul maqal, ya. Kemudian yang itu tasbih al-ahwal atau al-hal. Tasbihul hal. Maqal maksudnya bertasbih dengan lisan, dengan ucapan. Yang kedua bertasbih dengan kondisinya. Tasbih itu mensucikan Allah dari segala kekurangan, namanya tasbih subhana. Subhana artinya Allah Maha Suci. Ya, misalnya Allah mengatakan wa qalu ittakhadhar rahmanu waladan subhana. Mereka mengatakan Allah punya anak, maka Allah langsung timpali dengan mengatakan subhana, Maha Suci Allah. Tidak pantas Allah punya anak, enggak pantas. Itu namanya tasbih. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yusyrikun. Maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Jadi seperti Allah mengatakan juga, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah, langit dilipat oleh tangan kanan Allah,
Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah, Maha tinggi atas kesyirikan yang mereka lakukan. Seakan-akan Allah mengatakan, kok bisa mereka menyembah makhluk, menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah mayat, menyembah hewan? Kok bisa? Padahal pada hari kiamat kelak yang bumi dalam genggaman Allah. Langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi tasbih namanya mensucikan Allah dari kekurangan. Mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari kesyirikan di antaranya. Nah, tasbihul maqal, bertasbih dengan ucapan, ini tentu bisa dilakukan oleh malaikat misalnya. Malaikat bertasbih, kata Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Malaikat bertasbih siang dan malam, mereka tidak pernah capek. Contohnya juga orang-orang soleh. Nah, ini jelas. Hewan bagaimana? Hewan, pohon, apakah mereka bertasbih dengan suara? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan iya, mereka bertasbih, namun la tafqahuna tasbih, namun kamu tidak mengerti. Terkadang hewan bisa, tumbuhan bisa bersuara. Seperti dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW disebut Rasulullah SAW makan sementara mereka mendengar tasbihut ta'am. Para sahabat mendengar makanan tersebut bertasbih. Dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi SAW sering berkhutbah di atas sebuah batang korma, ketika Nabi tinggalkan maka batang korma tersebut yain, yaitu seperti nangis ya, karena sedih ditinggal oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan kepada gunung Uhud, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah gunung yang kami mencintai dan dia mencintai kami. Jadi bisa jadi benda-benda tersebut bertasbih namun kita tidak paham. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka mengatakan bahwasanya pohon dan hewan-hewan mereka bertasbih bukan tasbih maqal tapi tasbihul hal. Yang kedua tasbihul hal. Tasbihul hal itu apa? Kondisi maksudnya kondisi makhluk-makhluk Allah menunjukkan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, penciptanya maha tinggi dan hanya Dia yang berhak disembah. Ini pendapat sebagian ulama ya. Kalau kita melihat hewan-hewan, melihat pohon-pohon, kita yang menciptakan ini yang berhak untuk disembah. Tidak, bukan pohon yang disembah, bukan hewan yang disembah, tapi yang menciptakan hewan dan pohon-pohon ini yang berhak untuk disembah. Makanya dari sini mereka mengatakan orang kafir juga bertasbih. Mereka mengatakan orang kafir juga bertasbih. Bertasbih bukan omongan mereka, bukan dengan mereka mengatakan subhanallah, tidak. Mereka tidak mengatakan demikian. Tetapi kondisi mereka, kondisi fisik mereka menunjukkan penciptanya maha suci. Ya, fisik mereka seperti itu dan mereka juga di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala ya. Intinya ini namanya tasbih. Jadi seakan-akan sebenarnya mengatakan semua bertasbih. Kalau orang beriman mereka bertasbih dengan maqal subhanallah, subhanallah, malaikat, orang beriman. Mungkin pohon dan hewan juga bertasbih, kita tidak paham. Tapi kalau orang kafir bagaimana bertasbih? Mereka tasbihul hal. Tasbihul hal maksudnya kondisi mereka menunjukkan pencipta mereka adalah maha suci. Allah alam bisawab. Ya. Ini apa namanya? Ada yang mengatakan bahwasanya orang kafir pun tubuh mereka sel-selnya bertasbih meskipun dia kafir, tapi sel-selnya tubuhnya bertasbih kepada Allah. Allah alam bisawab. Di sini Allah mengatakan, tidak akan kau melihat seluruh yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Bahkan burung-burung juga bertasbih ketika dia mengepakkan sayapnya. Dia sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun qad alima salata wa tasbihah. Masing-masing yang bertasbih kepada Allah, mereka tahu tentang cara salatnya dan cara tasbihnya. Ya, namun kita tidak tahu. Burung tahu bagaimana dia beribadah kepada Allah, bagaimana dia salat, bagaimana dia bertasbih. Hewan bagaimana cara dia bertasbih, bagaimana dia memuji Allah, bagaimana dia salat, urusan mereka masing-masing.
Jin tahu bagaimana cara dia beribadah, malaikat tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing sesuai dengan kondisi mereka. Wallahu alimun bima yaf'alun. Kata Allah, Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan semuanya. Malaikat, mau jin, mau hewan, mau burung, mau pohon, manusia, kalau mereka salat, mereka bertasbih, maka Allah Maha tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Makanya kalau kita salat, kita tahu Allah melihat kita. Alladzi yarauka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yang melihat engkau ketika kau berdiri hendak salat. Ya meskipun itu tidak ada yang lihat kita. Kita salat duha, salat malam, tidak ada yang lihat kita, tapi Allah mengatakan alladzi yarauka hina taqum. Yang melihat engkau ketika kau berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, ketika kau sujud, Allah juga melihat. Setelah itu Allah menjelaskan bagaimana mereka melakukan kesyirikan sementara semua bertasbih kepada Allah. Semua hal menunjukkan Allah Maha Suci. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ard wa ila Allahil masir." Dan bagi Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah semua kembali segala perkara. Semua perkara akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semua adalah milik Allah, yang ada di langit, yang ada di bumi. Ya, semua alam semesta ini adalah milik Allah dan di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bangkitkan seluruhnya setelah mereka meninggal pada hari kiamat kelak, dibangkitkan, lantas Allah balas amalan mereka, ya, atas amal perbuatan mereka, ya. Maka hendaknya kita semua serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan, karena Allah mengetahui dan kita semua milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekuasaan Allah. Di antara kekuasaan Allah tentang masalah proses terjadinya hujan atau proses terjadinya orang sebut dengan barat. Barat itu es yang jatuh di langit, dari langit. Kata Allah, alam taro anna Allah yusji sahaban. Ya. Semua alam semesta kekuasaan Allah. Di antaranya Allah sebutkan Allah yang mengatur terjadinya geraknya awan. Kata Allah, alam taro anna Allah yusji sahaban. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah menggiring awan? Tsumma yu'allifu bainahu, kemudian Allah gabungkan awan-awan tersebut. Dari awan kecil jadi gabung. Allah yang rangkai awan-awan tersebut. Tsumma ja'alhu rukaman, kemudian Allah menjadikan awan tersebut bertumpuk-tumpuk. Ya, menjadi bertumpuk-tumpuk, menjadi tebal, menjadi besar. Fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Ya. Maka kau lihat bagaimana hujan turun dari sela-sela awan tersebut. Bagaimana hujan al-wadqa, maksudnya hujan yang keluar dari celah-celahnya. Subhanallah, Allah tidak menjadikan hujan jatuh sekaligus besar, tapi Allah jurus dari celah-celah awan jadi rintik-rintik. Jadi butir-butir, ya. Ini di antara kekuasaan Allah. Seandainya kalau awan tersebut berisi hujan langsung jatuh sekaligus, misalnya satu kolam begitu jatuh dari langit, maka orang akan menderita. Rumah bisa hancur, mobil bisa hancur. Air itu berat, masanya berat. Kalau jatuh dari langit kemudian menimpa sesuatu, maka bisa hancur. Tapi tidak, Allah jatuhkan wataral wadqa yakhruju min khilalihi. Kamu lihat bagaimana rintikan-rintikan hujan keluar dari sela-sela awan. Subhanallah. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Miftah Darus Sa'adah, setiap butir air hujan itu terkena posisinya. Dia tidak akan nempel di tengah, di udara misalnya 10 nempel kemudian turun, enggak, masing-masing dari langit satu titik. Makanya kalau kita naik mobil, kita lihat di depan kaca itu tas satu-satu. Bukan langsung 5 kumpul gitu, enggak. Setiap titik air sudah mengenai tugasnya, dia akan mengenai lokasi ini. Dia tidak bergabung di atas, subhanallah. Fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Setelah itu Allah sebutkan lagi, selain hujan yang turun, Allah turunkan barat. Barat itu saya di sini enggak pernah lihat di Indonesia, tapi kalau di Madinah saya pernah. Jadi seperti batu es. Jadi begitu turun, jadi saya pernah lihat sekali aja ya. Enggak tahu sekarang apa sering terjadi, waktu saya masih kuliah, tiba-tiba keluar hujan es. Jadi kena tak, jadi kalau kena bunyi ya, karena dia batu es, bukan salju, bukan, tapi batu es. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min barat. Maka Allah menurunkan dari langit, dari gunung, di situ ada barat.
Barat tadi apa namanya? Batu es. Di sini kalau diterjemahkan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Di sini ada pendapat yang mengatakan bahwasanya wa yunazzilu minas sama, yaitu wa yunazzilu minal ulu. Allah turunkan dari arah atas, min jibalin, dari gunung. Gunung ini ada yang mengatakan maksudnya gunung awan, ada yang mengatakan adalah gunung barat, gunung es yang Allah bikin di langit, kemudian Allah pecahkan dan turun ke bumi, ya. Fiha min barat, di gunung tersebut ada barat, yaitu butiran-butiran es. Kata Allah, fayusibu bihi may yasha. Jadi Allah jelaskan turun dari langit bisa jadi ada hujan, ada salju, ada butiran es. Fayusibu bihi may yasha, maka butiran-butiran tersebut mengenai siapa yang Allah kehendaki dan sakit tentunya terkena butiran-butiran es tersebut. Wa yasrifu amma yasha, dan Allah bisa palingkan dari siapa yang Allah kehendaki. Yakadu sanar barqihi yadhhabu bil absar, dan hampir kilauan-kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Allah sebutkan di langit itu terjadi banyak kejadian, kilatan petir, guntur yang keras, ada hujan yang turun, ada salju yang turun, ada barat yang turun, ya. Dan kalau sudah kelihatan kilat bisa menghilangkan mengganggu pandangan seseorang, ya. Ini Allah sebutkan tentang bagaimana kekuasaan Allah di langit, bahwasanya Allah menguasai, walillahi mulkus samawati wal ard. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah yang mengatur segalanya. Di antara pengaturan Allah, Allah sebut tentang pengaturan awan. Ya. Jadi Allah yang mengirim awan tersebut, mengirim angin untuk menggiring awan, Allah yang mengatur semua. Ya. Wa arsalna riyaha, dan kami kirim awan. Jadi semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kejadian begitu saja terjadi dengan sendirinya, enggak. Semua ada prosesnya tapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Allah membolak-balikkan langit, siang dan malam. Inna fi dzalika la'ibaratan liulil absar. Sungguh yang pada demikian itu ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan, itu orang yang cerdas. Lihatlah bagaimana Allah mengganti kondisi hari, ada siang, ada malam, ya. Tadinya siang menjadi malam, tadinya malam menjadi siang. Ya, terkadang ada malam yang panjang seperti kalau kita mungkin agak stabil, tapi ada perubahan juga. Tapi berbeda sangat signifikan ketika kita tinggal di daerah yang ada 4 musim. Ya, terkadang kalau musim dingin malamnya sangat panjang, ya, kemudian musim panas, musim dingin malam sangat panjang dan siang cepat. Sebaliknya kalau musim panas siang sangat panjang dan malamnya cepat. Bahkan di sebagian daerah ada yang tidak terbit matahari, dan sebaliknya di sebagian daerah ada beberapa berbulan-bulan matahari tidak terbenam. Lihat bagaimana Allah merubah siang dan malam. Ini semua menunjukkan Allah Maha Kuasa. Ya. Allah Maha Kuasa. Yang membuat ini semua siapa? Ya, Allah yang Maha Kuasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Dan dialah yang Allah menjadikan siang dan malam silih berganti. Liman arada ayyadzakkar, bagi orang yang ingin mengambil pelajaran, aw arada syukura, atau hendak bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari. Ya. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sungguhnya pada pencipta langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang cerdas. Ini tidak terjadi dengan sini, ada yang ngatur. Belum lagi kejadian-kejadian yang ada di antara siang dan malam. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya Allah yuqallibullahu laila wan nahar, Allah merubah siang dan malam, maksudnya bukan sekedar pergantian siang diganti malam, malam diganti, tapi dengan berbagai macam kejadian-kejadian di situ. Ini semua menunjukkan ada yang mengatur. Ada yang mengatur. Ini semua adalah pelajaran bagi orang-orang yang cerdas, yang memiliki akal. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi tanda-tanda kekuasaannya, ya. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menciptakan seluruh binatang melata, ya, dari air, ya. Semua hewan dari air.
Faminhum man yamshi ala batnihi, di antaranya ada yang berjalan di atas perutnya seperti ular. Wa minhum man yamshi ala rijlain, di antara ada yang berjalan di atas dua kakinya, contohnya manusia, contohnya burung-burung, ya banyak hewan di atas dua kaki. Wa minhum man yamshi ala arba', ayam di atas dua kaki, bebek di atas dua kaki. Di antaranya ada yang berjalan di atas empat kaki, seperti ya hewan-hewan yang banyak, sapi, onta dan yang lainnya. Yakhluqullahu ma yasha, dan Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Ini juga Allah berdalil, setelah berdalil tentang kondisi langit, bagaimana Allah menguasai alam semesta. Allah bercerita tentang bagaimana proses di langit, turunnya hujan, turunnya butiran-butiran es. Allah sebut tentang bagaimana kondisi di atas muka bumi, berbagai macam model hewan. Ada yang berjalan dua kaki, ada di perutnya, ada empat kaki. Ya, Subhanallah. Ini semua menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, hanya Dia yang berhak untuk disembah. Maka celakalah orang-orang kafir yang mereka kemudian mensekutukan Allah dengan yang lainnya, ya. Karena yang berhak disembah hanyalah yang innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagaimana disembah sesuatu yang tidak berkuasa atas yang lainnya? Mayat tidak berkuasa apa-apa disembah. Hewan tidak berkuasa apa-apa. Bodoh bisa disembelih, disembah. Ya. Patung yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa bicara, tidak bisa menoleh, tidak bisa punya pendengaran, tidak, manusia yang pahat malah disembah. Nabi tidak bisa apa-apa. Nabi juga sakit, Nabi juga semuanya di bawah kekuasaan Allah kemudian disembah. Yang berat disembah yang ala kulli syai'in qadir, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini semua dari tauhid Allah bawakan agar yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup, wa laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Ya, Allah mengatakan setelah membawakan dalil tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas, ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah. Ayatin itu tanda-tanda mubayyinat yang jelas dan menjelaskan kepada manusia, ya, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Namun wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Meskipun tanda-tanda kekuasaan Allah begitu agung, begitu sangat jelas. Wa fi kulli syai'in ayatun tadullu ala annahu wahid. Setiap segala sesuatu selalu ada tanda yang menunjukkan Allah itu Maha Esa. Semua apapun yang bisa kita lihat, ketahui yang menciptakan Maha Esa. Kita mau lihat lalat kek, kita mau lihat nyamuk kek, kita mau lihat biji kek, kita tuh yang menciptakan Maha Esa. Biji bagaimana bisa tanam kemudian tumbuh. Semuanya, setiap perkara menunjukkan Allah Maha Esa. Akan tapi tidak semua dapat hidayah. Kenapa? Wallahu yahdi may yasha. Allah memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegakkan di atas tauhid dan diwafatkan di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.